Halo, selamat sore Pak Adit. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tema pro dan kontra ambang batas dalam sebuah pemilu. Berikut penjelasannya. Nah, jadi apa itu ambang batas parlemen? Ambang batas parlemen juga dikenal sebagai parliamentary threshold adalah ambang minimum persentase suara atau jumlah kursi yang harus dicapai oleh sebuah partai politik agar dapat memperoleh perwakilan di parlemen atau badan legislatif. Aturan ambang batas parlemen dapat diterapkan dalam sistem pemilu proporsional yang dimana kursi di parlemen didistribusikan berdasarkan persentase suara yang diperoleh oleh partai politik. Tujuan dari ambang batas parlemen adalah untuk mengontrol jumlah partai politik yang masuk ke parlemen dan mencegah fragmentasi yang berlebihan. Dalam sistem dengan ambang batas, partai politik yang tidak mencapai ambang batas yang ditetapkan tidak akan memperoleh perwakilan di parlemen. Sementara partai politik yang mencapai atau melebihi ambang batas akan mendapatkan kursi. Dengan adanya ambang batas parlemen di dalam sebuah pemilu, tentunya akan menimbulkan pro dan kontra, di mana pro sebagai berikut. Yang pertama, efisiensi legislatif. Dengan membatasi jumlah partai politik di parlemen, ambang batas dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam proses pembuatan keputusan. Partai politik yang mencapai ambang batas cenderung memiliki dukungan yang lebih luas di antara pemilih, sehingga mereka memiliki lebih banyak kursi di parlemen. Dan hal ini dapat membantu mengurangi hambatan dalam proses legislasi dan mempercepat pengambilan keputusan. Lalu yang kedua, pengurangan biaya pemilu. Ambang batas parlemen dapat membantu mengurangi biaya pemilu dengan mengurangi jumlah partai yang harus diberi dukungan dan dipertimbangkan dalam pemilihan. Partai-partai politik kecil yang tidak mencapai ambang batas akan tereliminasi, sehingga pemilihan bisa lebih fokus pada partai-partai yang lebih besar dan memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh kursi di parlemen. Lalu selanjutnya untuk kontra, yang pertama, kekuasaan partai politik yang dominan. Ambang batas parlemen cenderung menguntungkan partai-partai politik yang sudah mapan dan memiliki basis dukungan yang luas. Hal ini dapat memperkuat posisi partai-partai politik yang sudah dominan dan mengurangi peluang bagi partai politik baru untuk munculnya alternatif politik yang berbeda. Pengaruh partai politik yang dominan dapat menghambat perubahan dan pembaharuan dalam sistem politik. Yang kedua, ketidakadilan dalam representasi. Ambang batas parlemen dapat menghasilkan ketidakadilan dalam representasi politik. Sistem ambang batas yang tinggi dapat membuat sejumlah besar suara menjadi tidak terpengaruh karena partai politik yang tidak mencapai ambang batas tidak akan mendapatkan kursi di parlemen, meskipun mereka menerima dukungan suara yang signifikan secara rasional, dan hal ini dapat mengurangi rasa kepercayaan dan partisipasi politik di kalangan pemilih. Sekian penjelasan mengenai ambang batas dalam sebuah pemilu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.